adalah saya waktu kecil tuh suka mainan mobil-mobilan yang ada sirene-sirenenya. Jadi umur 2 tahun 3 tahun nggak bisa sebut apa sirene ya, manggilnya none, jadi panggil Enyon. Jadi saya senang mobil-mobilan yang ada sirenenya tuh, mobil polisi, mobil ambulan, mobil pemadam kebakaran, pokoknya yang ada sirene. Kan kalau zaman dulu kecil kan nyala kan, noni nggak bisa sebut Enyon. Nah, blocot itu diambil dari teman-teman saya kumpul waktu SMP, ya kan? Waktu SMP itu sampai SMA manggilnya blocot. Kita ada geng teman-teman yang zaman dulu kalau enggak rokok nggak ada temen geng-gengnya, bener nggak? Ayo, siapa yang SMP udah rokok? Cuci tangan. Gue juga SMP rokok, cuci tangan. Nggak ada SMA yang rokok, cuci tangan. Pada malu-malu. Saya SMP udah ngerokok di Samsu, dan sampai detik ini ya kan saya rokok saya Samsu. Jadi nggak pernah berubah dari lain hati. Pernah nyobain mil atau sejenisnya, batuk, senangnya kretek-kretek. Jadi alhamdulillah sampai sekarang saya nggak pernah ganti rokok. Tetap dari tahun 1993 sampai sekarang rokok di Samsu. Waktu lulus SMA, saya begitu lulus pengumuman kelulusan di luar sekolahan langsung terjadi kerusuhan 9 Mei 98, betul tidak? Nah, saat itu di angkatan saya tidak ada yang langsung kuliah dan kerja. Coba bagi teman-teman yang punya saudara, kakak yang lulus SMA angkatan 98, itu orang paling hebat. Jadi di angkatan itu semua dalam suasana gejolak ekonomi dan juga politik yang mencekam Indonesia loh ya, bukan Jakarta, keseluruhan nasional. Dan angkatan 98 tidak ada yang langsung kerja atau langsung kuliah. Tapi saya waktu itu alhamdulillah begitu habis kerusuhan saya nongkrong di terminal, ya kan, makanan saya diambil sama orang di terminal, orangnya saya tonjok ke terminal langsung. Preman atau preman gitar, preman terminal, dibawa ke kantor polisi. Akhirnya saya dapat belain. Nah, disitulah saya hidup pertama kali kenal terminal bis Kampung Rambutan. Jadi akhirnya nongkrong sama pengurus Mayasari, dan saya langsung maju mundur mobil Mayasari, nabrak bis AKDP dan AKAP. Spionnya nabrak biasa. Zaman dulu belum ada mania. Kalau sekarang mania ini agak-agak nyeleneh, zaman saya dulu manianya lebih kecicilan. Jadi saya langsung masukin mobil terminal itu, langsung masuk gigi karena spionnya nabrak. Begitu mundur, penabusnya nabrak. Mantap ya, sos. Di terminal dengan jarak 10-20 meter, saya nabrak depan belakang. Akhirnya dipanggil sama pengurus, kamu mau jadi supir? Dipanggillah waktu pengurus Mayasari dalam kota, namanya Bang Jainal. Akhirnya diajarin dari bis, dan saya bawa bis P6 Cililitan Grogol. Belum punya SIM. 2 minggu kemudian ikut kolektif bikin SIM. Alhamdulillah punya SIM B1 umum tahun 98. Itu SIM pertama saya. Nggak usah pakai polos, langsung umum, sos. Gile. Itulah kenapa bisa kayak begitu. Karena ketika kita doa, ikhtiar dan usaha, ada orang dalam. Lo mau usaha nyomblangin cewek, ya kan, lo mau berdoa, ya Allah semoga si apa tadi, Diana jadi pacar saya, kalau enggak ya Allah deketin sama saya, kalau enggak juga tolong teman-teman jangan deketin, biar saya yang deketin. Ya percuma kalau misalkan nggak punya ikhtiar itu, tidak punya kenal orang dalam. Siapa tuh orang dalam? Yaitu tadi, ketika Allah kita berdoa menggedor-gedor langit, maka malaikat pun turun. Nah itulah yang disebut orang dalam. Betul nggak? Dalam usaha juga sama, dan ikhtiar juga. Ada doa orang tua, itu orang dalam juga. Jadi jangan salah paham dulu ya. Iya kagak? Halo pemirsa. Halo dong. Lanjut ya? Lanjut. Akhirnya karena kita berteman bergaul, pindahlah ke divisi akap. Biasa dan nawarin kayak model Tong, lu mau nggak bawa akap? Akhirnya ditawarin bawa Carorena. Wah, gile. Pertama kali bawa Mercedes-Benz Intercooler ya kan, tahun 99. Alhamdulillah terus berlanjut
saya sebelum 2001 ramelah isu di sana di kantor saya lama tentang perpindahan kru BPO sebelah yaitu BO Malino. Betul, masih ingat? Ya, pindah ke Malang akhirnya di sweeping semuanya. Akhirnya terjadi salah paham dan kita pun juga keluar. Pindahlah ke Jepara, diajak teman, akhirnya saya pindah ke Santika 2003. Wah, Santika itu dulu di Kudus, di Jepara itu terminalnya yang dijual itu supir, bukan bisnya. Jadi mau bisnya cooler, zaman dulu mau bisnya gitu RG, ada Scania Nusantara pun sekalipun, ya kan? Kalau nggak bisa ngelewatin dari mulai perjalanan dari Kudus sampai Jomin, dulu saya lewat ke Malang itu, seangkatan saya, kalau teman-teman tahu bis Banter, nah aku dulu nggak pernah ngerasain bis Banter sebanter Sinarjaya. Saya, angkatan saya loh ya. Nah aku zaman dulu 2003 itu, yo bis Banter di Sinarjaya. Iya, aku tahunya Sinarjaya. Karena ya kalau misalkan yang dulu buka jalur di Sinarjaya, yang kedua itu zaman saya sejak Fordindo. Angkatan dulu itu memang baru kemuliaan, tapi yo Sinarjaya anak Banter berjamaah, maksudnya nggak tanggung-tanggung, barulah bis-bis Cirebonan. Jadi waktu kita dulu nyetir itu dijual produk pengemudinya. Ayo supirnya Ji Soleh, berangkat sore sampai subuh, ya kan? Ada kayak gitu. Ada lagi yang jual, ayo supirnya Enyon, berangkat gelap sampai masih gelap. Ya kan? Ada lagi siapa nih namanya? Siapa namanya? Itong. Ayo, sini, supir Itong. Orang Banter orang bayar. Wah, ada zaman dulu kayak begitu. Nah, ini adalah suatu paradigma dan situasi yang pas. Ya, kita sampai di jembatan apa ini namanya? Kali Kuto, ya, kelihatan. Lanjut tidak? Sampai di mana tadi? Akhirnya saya dari situ pindah, nggak lama karena terjadi rame-rame, pindahlah ke Bandung lagi, yaitu ke Harum. Itu saya lama sampai 7 tahun. Nah, duit hasil saya ngerampok, zaman dulu tuh ngerampok itu apa ya? Apa ya sekarang? Sarkawi, betul nggak? Nah, duit saya hasil Sarkawi saya pakai makan, mobil saya modif-modifin, lampu saya bagus-bagusin dalamannya, tapi premi saya jalan, nggak pernah saya kasih makan orang lain. Nah, jadi premi saya jalan, saya simpan dan saya kumpulin emas, beli emas. Jadi waktu gue zaman kayak gini jomblo gini, sama cewek nggak tertarik, bukannya nggak nafsu. Seperti saya bilang kemarin, 4 patran kasol, es cendol pakai susu, rambut bodoh kagak nafsu. Bukan, emang gak nafsu. Jadi kalau kita bujangan percuma kayak gini-gini nih, maaf ya bro, ya kan? Ini motivasi buat semuanya. Dari 50 orang di sini yang pacaran cuma 3, ya kan? Berarti yang dominan adalah jomblo. Mudah-mudahan yang jomblo ini punya masa depan yang lebih baik. Amin. Tapi yang pacaran, mudah-mudahan disadarkan, ya kan? Amin. Nah, buat yang ada cewek aja, mudah-mudahan sadar sendiri, gitu kan? Amin juga. Jadi saya nggak pernah ngubar-ngubar janji-janji, karena sifat perempuan adalah harapan, ya kan? Harapan itu ada 5, harapan jaya, harapan indah, harapan apa lagi? Iya, harapan palsu itu mah setelah aja. Tapi kalau misalkan diberikan suatu harapan, ya kan? Kita punya saudara perempuan, punya adik, nanti punya anak, nanti kemudian hari akan menjadi ambiar dan percuma, jadinya mubah dan akan sia-sia. Kalau saya dulu berpikir saya punya adik perempuan, akhirnya duit hasil premi saya kumpulin, saya beli emas, sampai di kontrakan saya ada emas 4 gram, 3 gram, kalau orang saya kumpulin. Saya sudah tahun 99 sampai 2009, bayangkan tahun. Nah, pacaran saya kenal sama orang perempuan dulu, ini direkam ya, boleh dengar. Saya pacaran datang pakai seragam bis, orang tuanya nanya kerja di mana nih? Jadi apa? Jadi supir apa? Supir bis. Berani-beraninya kamu bertanya anak saya ya? Wah. Jadi itu dari situ saya dapat inspirasi. Oh ternyata karakter orang Minang seperti ini. Jadi saya lagu Minang. Benar ya? Iya. Nah dari situ saya berjanji sama ibu. Oke saya taati peraturan dari
amanat dari orang tua saya nggak akan pacaran sampai waktu yang tepat saya akan menikah. Jadinya duit yang saya kumpulin hasil premi jalan itu saya nikmat, tapi hasil RR-an atau tadi sarkawi baru gue makan, ya kan? Gue makan tuh gak enak, kadang pulas, ya kan? Kadang masuk pelintir, ya kan? Kadang masuk angin, benar kan? Nah, di situ, tapi alhamdulillah jadi berkembang dan duitnya bisa kita manfaatkan. Karena di sini untuk yang berkecil hati, para jomblo-jomblo, ya kan? Mudah-mudahan terinspirasi. Jadi besok-besok, ya kan tetap terus usaha dan ikhtiar. Bukan masalah cari duit ataupun untuk masa depan. Saya bilang di sini, bukannya apa ya bro, pacaran boleh, kita juga boleh. Bukannya gue iri, enggak. Kita nggak iri kok. Ya kita jauh bisa memberikan inspirasi yang lebih baik. Mudah-mudahan ada keberkahan dan juga kemaslahatan buat semua. Kang Ejon kasih tahu sini karena undangan dari Cisolek. Jadi mudah-mudahan besok teman-teman ini yang jomblo jangan berkecil hati itu terus berjuang, ya kan? Terus berdoa, usaha terus, ikhtiar terus, ya kan? Harus juga jangan lupa ada orang dalam ini perlu, ya. Buat apa segala macam. Jadi kalau misalkan sekarang diberikan kesempatan buat jalan-jalan sama empat trans, mudah-mudahan ada hikmah dan dipetik dengan tadabur ini. Apa ya namanya ini? Tadabur alam, ya. Di sini silaturahmi ada, keceriaan bersama teman-teman ada, dapet, ya kan? Punya kenalan juga ada, panjang silaturahmi juga oke, ya. Saling mengenal dan juga saling bisa mengukur rasa silaturahmi.